A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita mendengar sebuah konsep yang mengatakan bahwa hal yang tidak dilakukan Rasulullah, maka melakukan hal tersebut adalah bid'ah karena tidak dicontohkan, karena tidak dilakukan Rasulullah SAW. Banyak hal saya kira. Di antaranya yang mengatakan bahwa imsak bid'ah, Allahumma laka sumtu bid'ah. Mari kita lihat konsep ini. Apakah konsep ini benar? Kita lihat dari sudut pandang usul fikih bahwa tidak ada satu kaidah pun yang mengatakan bahwa tidak dilakukan Rasulullah adalah haram. Tidak ada. Dari mana tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah? Tidak ada konsep mengatakan bahwa tidak dilakukan adalah haram, apalagi bid'ah. Mari kita lihat analisanya. Ketika ada yang mengatakan tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah, pertanyaannya bagi mereka, tidak dilakukan Rasulullah itu terdapat riwayat tidak dilakukan atau tidak terdapat riwayat dilakukan? Beda. Pertama, terdapat riwayat sahih bahwa Rasulullah tidak melakukan. Pertama. Yang kedua, tidak terdapat riwayat sahih Rasulullah melakukan. Kenapa? Karena efek hukum dari dua jenis ini berbeda. Yang pertama, terdapat riwayat hadis sahih yang menyebutkan Rasulullah tidak melakukan. Contoh, sunnah tarkiyah disebutnya. Sunnah tarkiyah. Rasulullah membolehkan atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan taraweh penuh dalam satu bulan. Terdapat riwayat sahih tidak dilakukan. Rasulullah meninggalkan sholat duha di akhir hayatnya. Terdapat riwayat sahih tidak melakukan. Nah, ini efek hukumnya yang pasti tidak wajib, memungkinkan hukum 4, yaitu makruh, sunnah, mubah, dan haram. Mungkin 4, tidak otomatis haram. Terdapat riwayat sahih Rasulullah tidak melakukan. Hukumnya tergantung ijtihad. Nah, yang kedua, tadi jenis kedua, tidak terdapat riwayat sahih Rasulullah tidak melakukan. Contoh, Rasulullah tidak maulid Nabi. Rasulullah tidak secara tersurat, Rasulullah tidak melafadzkan Allahumma laka sumtu. Itu termasuk jenis kedua, tidak terdapat riwayat sahih Rasulullah melakukan. Apa efek hukumnya? Bukan sumber hukum. Karena tidak mungkin. Kenapa haram? Tidak ada riwayat. Yang ada adalah kenapa haram? Karena ada riwayat. Maka hukum asalnya boleh, bukan menjadi tidak boleh. Tergantung hasil ijtihad, tergantung dari hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu hadirin kaidah atau ungkapan yang mengatakan tidak dilakukan Rasulullah sama dengan bid'ah, saya kira tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi kalau kita melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi da'uni ma taraktukum, biarkan saya yang dengan yang sudah saya tinggalkan buat kalian. Innama halaka man kana qablakum, orang sebelum kalian hancur. Apa yang menghancurkannya? Su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dua sebab. Terlalu banyak nanya. Kedua, karena menselisihi para nabi. Lihat, fa idza nahaitukum an syai'in faztanibu.
Kalau saya melarang sesuatu, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan sesuatu, lakukan sekuat tenaga kalian. Ada 2 di sini, atau bahkan 3 dalam hadis. 1, yang saya larang, tinggalkan. Yang saya perintahkan, lakukan. Ada yang ketiga, yaitu apa? Tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Bagaimana dengan posisi? Kalau yang 2, jangan diselisihi. Perintah, lakukan. Larangan, tinggalkan. Jangan diselisihi. Yang ketiga, tidak dilarang, tidak disuruh, gak usah tanya. Dan itu yang terjadi dengan sahabat. Kalau melakukan sesuatu tanpa pernah bertanya. Menurut hadis ini, tidak dilarang, tidak disuruh, sama dengan boleh. Kenapa? Gak usah tanya. Karena konotasi tidak usah tanya lebih dekat ke makna boleh. Oleh karena hadirin rahimakumullah, bukan hanya satu hadis, hadis-hadis lain pun membentuk makna ini, yang mana kesimpulannya tidak disuruh, tidak diperintahkan, dan tidak dilakukan Rasulullah, tidak dicontohkan, bukan otomatis haram, akan tetapi tergantung ijtihad yang ada, boleh atau tidak, apalagi harus diponis langsung bid'ah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.